Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Hari ini aku mau bersih-bersih ruang tamu ya teman-teman ya. Dan untuk kamarku sendiri juga, dapur kan itu harus sudah aku bersihin, tinggal sini. Nah nanti pertama kali aku mau bersihin atapnya ya. Itu biasanya ada sedikit seperti sawang-sawang itu ya teman-teman ya. Jadi nanti bersihinnya pakai ini. Ya beginilah ya teman-teman ya, caraku mencari perhatian majikan biar nanti hari Imlek dikasih amplop yang banyak. Adatnya orang Taiwan sebelum hari raya Imlek seperti ini ya teman-teman ya, membersihkan rumah secara keseluruhan dari atap, dinding, kaca, pintu, semuanya ya harus bersih. Kadang ada yang diganti semuanya dengan yang baru, kadangan pun cuma dibersihkan seperti aku ini ya teman-teman ya. Ini aku cuma membersihkan doang. Dan untuk membersihkan atap ini dan dinding ini, biasanya walaupun enggak hari raya Imlek, aku juga membersihkannya ya teman-teman ya. Paling enggak 1 bulan sekali. Dan memang untuk majikan nggak pernah menyuruhku untuk bersih-bersih rumah ya teman-teman ya. Tetapi ini inisiatifku sendiri karena aku sudah menganggap kalau rumah ini juga rumahku ya, jadi harus bersih. Jika kita menempati rumah yang bersih kan nyaman ya teman-teman ya. Dan untuk bersih-bersih seperti ini biasanya itu aku menunggu kakek itu nggak di rumah ya teman-teman ya. Karena kalau kakek di rumah itu jadi ribet. Nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Pokoknya kalau kita bersih-bersih itu kakek itu nggak suka. Dan kakekku itu orangnya nyusuh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bersih-bersih sekiranya ada yang nggak perlu kita buang itu dia tuh marah-marah. Dan apapun barang yang dia letakkan itu nggak boleh dipindah atau digeser ya. Pokoknya kalau kakek di rumah kita bersih-bersih itu pokoknya serba ribet. Dan lebih baik aku itu nunggu kakek itu pas cuci darah ya bersih-bersihnya ya. Jadi kita bersih-bersih itu tenang. Apalagi kalau nenek sudah tidur, kita bersih-bersih itu agak tenang ya teman-teman ya. Dan selanjutnya aku mau bersihin pintu ya teman-teman ya, antara pintu depan sama pintu yang sampingnya. Dan alatnya cuma ini penyemprot ya, sama kain. Dan untuk lap keringnya ya, aku pakai koran. Ini koran ya, diginiin. Nah, seperti biasa untuk membersihkan pintu ini, aku semprotkan dulu semprotannya ya. Dan setelah itu aku lap dengan kain untuk keseluruhannya. Dan selanjutnya aku lap dengan lap keringnya itu koran ya teman-teman ya. Untuk membersihkan pintu ini biasanya aku bersihkan seminggu sekali ya teman-teman ya. Pokoknya lihat kalau ada waktu senggang, kakek pergi ke cuci darah dan nenek lagi tidur, itu biasanya aku lap pintu ini ya, biar tambah bersih. Kalau bagian sini kan sering disentuh ya teman-teman ya. Jadi lapnya itu harus beberapa kali biar bersih. Dan ini pun sering aku steril ya teman-teman ya. Takutnya kalau ada bakteri. Dan untuk pintu luarnya juga sama ya teman-teman ya.
disemprot dulu dengan semprotannya, setelah itu dilap dengan kain dan dilap kering dengan koran ya. Jadi untuk membersihkan pintu ini aku seminggu sekali, dan untuk membersihkannya lagi itu cepet banget ya teman-teman ya, karena sering dibersihkan makanya pekerjaan itu cepet selesainya. Dan selanjutnya aku mau bersihin kaca samping ini ya teman-teman ya. Dan untuk mempersingkat waktu untuk pintu bagian samping ini karena terlalu banyak, maka aku ambil yang bagian luar saja ya teman-teman ya. Untuk pintu yang bagian dalam sudah bersih, sudah tak bersihkan, dan ini tinggal yang pintu bagian luar ini ya. Dan saat ini kakekku tidur ya teman-teman ya. Dan untuk membersihkan jendelanya kakek ini, seperti biasa aku nunggu kakek ada di rumah ya teman-teman ya. Karena kalau kakek itu nggak ada di rumah itu pintu kamar ini selalu terkunci ya. Dan untuk menghindari hal-hal salah paham, makanya kalau bersihin kamar, baik itu nyapu, ngepel maupun bersihin jendela, aku itu nunggu kakek itu ada di kamar ya. Biar kakek itu lihat sendiri apa yang aku kerjakan di sini. Dan untuk jendela kamarku ini seperti biasa aku bersihkannya itu setelah menyiram bunga ya teman-teman ya. Dan untuk menyiram bunga jendela ini biasanya aku itu seminggu 2 kali. Jadi untuk bersihin kaca jendela ini aku bersihin seminggu 2 kali ya. Dan sewaktu-waktu aku bisa bersihin karena ini pun tepat di atas ranjang tempat tidurku ya teman-teman ya. Dan untuk membersihkannya sebelumnya itu ranjangku sudah aku kasih alas ya, biar kotoran yang waktu kita bersihin jendela itu nggak jatuh di kasur ya teman-teman ya. Karena sering dibersihkan, untuk membersihkan kaca jendela ini cepet banget ya teman-teman ya. Untuk lap-lap meja di ruang tamu ini sebenarnya aku lakukan setiap hari ya teman-teman ya. Setiap pagi hari sebelum nyapu ngepel itu sudah tak lap semuanya. Karena berhubung ini barangnya itu banyak banget dan ini semuanya adalah barangnya kakek dan tidak boleh diganggu gugat keberadaannya ya, alias tidak boleh dipindah-pindah. Dan aku itu ngelapnya cuma bagian bawah, setelah itu aku kembalikan ke tempatnya ya teman-teman ya. Dan untuk nyapu ini biasanya aku lakukan setiap pagi dari ruang tamu, kamar tidur ada 3, dan dapur ya teman-teman ya. Karena ruang makan kan sudah sekalian sama ruang tamu ini ya. Dan begitu juga dengan ngepel ya teman-teman ya. Untuk ngepel juga aku lakukan setiap pagi dari ruang tamu, kamar tidur 3 sampai dapur.
Tetapi untuk siang dan malam setelah habis makan itu biasanya aku pel lagi bagian bawah meja ya, karena kakak itu kalau makan belepotan. Kalau nggak dipel, nggak disapu kan kotorannya bisa lengket di lantai ya teman-teman ya. Dan karena sekarang itu sudah jam 12 lebih ya teman-teman ya. Ini aku harus mempersiapkan buat makan siang ya. Dan tadi tugasku untuk bersih-bersih sudah selesai ya. Dari bersihin kaca pintu ya, kaca jendela semuanya bersih. Terus atap, dinding itu ya, plafon sudah bersih. Sudah nyapu, sudah ngepel lantai. Pokoknya sudah beres. Dan ini aku menuju ke dapur buat manasin sayur ya, persiapan buat makan siang. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah khilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Dadah.